Halo guys, balik lagi dengan cerita singkat. Film kali ini akan menceritakan mengenai sebuah kota kecil yang dari luar tampak damai, tapi ternyata seluruh warganya hidup di bawah ancaman seorang bos mafia kejam. Tapi ada seorang katek misterius tanpa sengaja masuk ke kota busuk ini. Awalnya diremehkan, tapi dia ternyata malaikat maut buat para penjahat. Judul filmnya Hellfire. Jadi, sebelum kita masuk ke alur ceritanya yang penuh aksi dan ketegangan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Kalau sudah, langsung kita mulai ceritanya. Berlatar di kota Rondo, Texas pada tahun 1988, film ini dibuka dengan adegan di sebuah kafe bernama Salon. Di sana, Lena, putri sang pemilik, tengah berjuang menyalakan kompor pemanas dapur yang sedang rusak. Ayahnya, Owen, yang duduk di kursi roda, sebenarnya sudah tahu bahwa kompor itu tidak akan menyala. Namun, ia memilih membiarkan putrinya melihat sendiri kondisinya. Seorang pria bernama Cled kemudian mampir ke kafe. Tujuannya hanya untuk memberitahu bahwa mereka berdua harus datang ke pabrik bir keesokan harinya, karena kiriman barang miliknya akan segera tiba. Cled, yang sebenarnya memendam perasaan cinta kepada Lena, sempat memintanya untuk tidak bekerja di sana. Sebagai gantinya, ia menawarkan makan malam dan waktu berdua. Melihat Lena hanya terdiam, Cled mencoba memaksanya, namun Owen berusaha mencegah tindakan kasar itu. Tidak senang ditegur, Cled membalas dengan mendorong kursi roda Owen, seolah ingin menunjukkan siapa yang berkuasa di kota itu. Lena, yang sudah sangat muak dengan keadaan kotanya, dalam hati berharap almarhum suaminya akan mengirimkan seorang malaikat dari surga. Di tempat lain, seorang musafir yang merupakan veteran perang terlihat berjalan sendirian di jalanan kota Rondo. Ia masuk ke sebuah kedai makan dengan keinginan untuk makan. Namun karena tidak memiliki uang, pria yang dikenal sebagai nomada ini meminta sang pemilik untuk mempekerjakannya demi sepiring makanan. Pemilik kedai, Vernon, sebenarnya ingin memberikan makanan secara gratis, tapi karena nomada menolak, Vernon akhirnya memberinya pekerjaan untuk membetulkan sebuah rak yang rusak. Sambil mengawasi nomada bekerja, Vernon memberikan sebuah saran agar ia tidak berlama-lama di kota itu. Karena Rondo tidak aman bagi orang luar. Nomada dibuat bingung oleh pernyataan itu, tetapi tampaknya tidak terlalu memikirkannya. Setelah pekerjaannya selesai, ia akhirnya bisa menikmati sepotong roti lapis. Tak lama kemudian, Sheriff Kota Rondo bernama Willie mampir. Bukan untuk makan, melainkan untuk memberi peringatan kepada nomada agar segera meninggalkan kota. Willie tahu bahwa nomada adalah seorang veteran perang, tetapi itu tidak berarti ia akan mendapatkan perlakuan khusus. Sementara itu, Cled yang sudah berada di rumah bertanya kepada ayahnya, Jeremiah, apakah ada sesuatu yang dibutuhkan sebelum ia pergi ke pabrik bir. Jeremiah tidak meminta apa-apa, hanya berpesan agar putranya tetap waspada. Di pabrik bir milik Jeremiah, para penduduk kota terlihat sedang bekerja mengangkut barang dari truk. Tak lama, tangan kanan Jeremiah yang bernama Zeke datang membawa seorang warga bernama Randall untuk bertemu dengan bosnya. Istri Randall sempat menahan suaminya, namun karena rasa takut yang begitu besar, Randall memutuskan untuk mengikuti Zeke. Mr. Whitfield. Sesampainya di rumah Jeremiah, Randall diinterogasi mengenai sebuah aturan utama di kota itu. Jeremiah telah mendapatkan telepon dari Jaksa Agung yang mengabarkan tentang aktivitas meresahkan di sana.
Mendengar hal itu, Randall ketakutan dan mengaku bahwa dialah yang menelpon, dengan alasan bahwa istrinya selama ini hidup dalam ketakutan. Jeremiah tidak peduli dengan alasan Randall, ia harus menanggung kesalahan atas perbuatannya. Well, we got a guest. Through, I thought I might spend the night. Ia pun menuju ke kedai makan Owen. Owen menyambut Nomada dengan tangan terbuka, terlebih setelah mengetahui bahwa Nomada adalah mantan pasukan khusus, sama seperti almarhum menantunya. Owen langsung memintanya untuk memperbaiki oven di dapurnya. Nomada segera bekerja, dan tak lama Lena datang. Lead the way. Mengetahui risiko menerima orang asing, Lena mengajak ayahnya untuk berbicara empat mata. Ia mengungkapkan kekesalannya dan menganggap keputusan ayahnya adalah ide yang buruk karena bisa mendatangkan masalah. Owen mengerti kekhawatiran putrinya, namun ia hanya menyarankan agar Lena menjaga jarak jika merasa tidak nyaman. If you don't feel safe, you just keep your distance. Nomada mulai bekerja dengan sangat baik, membetulkan semua alat yang ada di sana sambil terus diawasi oleh Lena yang menaruh curiga. Waktu pun berlalu, dan Cled kembali datang ke restoran. Ia agak terkejut melihat keberadaan orang asing itu, dan bertanya kepada Owen. Owen menjelaskan bahwa Nomada hanyalah seorang musafir yang membantu pekerjaan serabutan, dan keberadaannya sangat berguna karena Owen sendiri tidak bisa melakukan hal-hal seperti orang normal. Cled pun teryakinkan, namun hanya memberikan waktu selama 1 hari kepada Nomada untuk tinggal. Setelahnya, ia minum bir bersama 2 anak buahnya sambil mencoba menggoda Lena yang tampak sangat acuh. Malam harinya, Nomada, Lena, dan Owen menikmati makan malam bersama. Nomada yang penasaran bertanya tentang siapa Cled. Mereka menjelaskan bahwa Cled adalah preman kota, dan ayahnya adalah penguasa di sana. Owen mengungkapkan keinginannya untuk pergi dari Rondo, tetapi ia tidak bisa melakukannya. Ia tidak bisa menceritakan semuanya, namun satu hal yang pasti, kemanapun ia dan putrinya pergi, itu sama saja dengan menggali kuburan mereka sendiri. Sebelum pergi, Lena memberikan uang kepada Nomada dan kembali memperingatkan bahwa kota itu sedang tidak baik-baik saja dan kehadiran Nomada mungkin akan memperburuk situasi. Ia meminta Nomada untuk segera pergi setelah semua urusannya selesai. Setelah itu, Nomada kembali ke hotel dan membayar uang menginapnya. $5. Sementara itu, di pabrik bir, terungkap bahwa tempat itu hanyalah kamuflase. Para warga ternyata dipekerjakan untuk mengoplos narkoba yang dimasukkan ke dalam kaleng-kaleng bir biru. Di kamarnya, saat berendam di bak mandi, Nomada terbayang ingatan masa lalunya. Saat ia bersama timnya dibantai oleh para pemberontak yang berhasil menjebak mereka. Rekan-rekannya tewas terkena puluhan tembakan, termasuk dirinya. Namun, entah karena keajaiban apa, ia masih selamat hingga sekarang. Pagi harinya, Nomada menemui Owen untuk pamit. Namun melihat talang air di kedai rusak, ia berinisiatif membetulkannya dulu. Tindakannya itu tidak disukai oleh Lena. Ayahnya mencoba menenangkan dengan mengatakan bahwa Nomada hanya mampir sebentar. Namun Lena tidak peduli. Ia tidak ingin ayahnya bernasib sama dengan Randall gara-gara orang asing. I don't want you to get hurt. You listen to me, Lena. Owen pun akhirnya mengambil resiko, mempersilahkan Nomada untuk tinggal lebih lama dengan alasan banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Nomada pun mengiyakan.
father's. Tak lama, Clyde kembali datang dan tampak sangat tidak senang melihat Nomada masih berada di kota. Clyde memberinya waktu 5 menit untuk berkemas, dengan ancaman bahwa kota ini akan menjadi kuburannya jika ia tidak pergi. I suggest you comply. Sementara Clyde duduk menunggu, Lena mencoba menjelaskan bahwa Nomada hanya membantu memperbaiki alat-alat yang rusak. Clyde tidak peduli dan menarik tangan Lena, yang langsung dibalas dengan siraman bir ke wajahnya. Clyde membalas dengan tamparan yang tentu saja membuat Nomada bereaksi. Turn and walk. Get to live out the day. What's going on here? Setelah kejadian itu, Nomada akhirnya mendapatkan cerita lengkap. Warga kota dipaksa untuk membantu mengkonsolidasikan, menimbang, dan mengemas kokain untuk Jeremiah. Sebagai gantinya, mereka diberi kebutuhan sehari-hari dan dibayar untuk tutup mulut. Mereka tidak bisa pergi karena keluarga Whitfield punya jaringan sindikat di seluruh negeri, sehingga tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dulu, ketika Ibu Lena meninggal, ayahnya mencoba mengeluarkannya dari sana. Namun usaha itu gagal dan membuatnya berakhir di kursi roda. Sheriff kota pun terlibat, sehingga tidak ada cara untuk melawan atau meninggalkan Rondo. Lena sadar, tindakan Nomada barusan mungkin baik, tetapi pasti akan membuat segalanya menjadi lebih buruk. Sesampainya di rumah, Clyde melaporkan kejadian itu kepada ayahnya, menceritakan bagaimana seorang tua bangka telah mengambil senjata mereka bertiga dan mengusir mereka dari kafe tanpa rasa takut. Zeke ingin sekali membereskannya, namun Jeremiah menahannya dan memerintahkan Willie untuk mengurus masalah ini. We're at the horseshoe. Clyde and his pals got His asshole to leave town yesterday. Jeremiah menelpon Willie dan menceritakan apa yang terjadi pada putranya, memerintahkan untuk menyingkirkan orang tua itu dari Rondo, tidak peduli latar belakangnya. Sementara itu di kafe, para penduduk kota berkumpul dengan serius, sadar bahwa tindakan Nomada bisa membuat mereka dalam bahaya. Mereka hanya bisa pasrah menunggu hukuman. Owen berusaha meyakinkan mereka bahwa Nomada adalah mantan pasukan khusus yang pasti punya kenalan penting. Pada saat yang sama, Nomada terlihat sedang menelpon rekanan lamanya, mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan. Rekanannya tidak percaya, karena seingatnya ia pernah menghadiri pemakaman Nomada, namun akhirnya berjanji akan membantu apapun permintaannya. What the hell's going on? Tak berselang lama, Willie tiba di sana dan langsung menanyakan keberadaan orang asing itu dengan tujuan menangkapnya karena telah menyerang Clyde. Nomada pun muncul dan mengatakan kepada Willie bahwa ia baru saja menelpon rekan lamanya, Kolonel Jack Hollister, komandan pasukan khusus Angkatan Darat AS. It's to a man. If I make that call, it'll... Nomada memperingatkan Willie, jika ia menceritakan apa yang terjadi di kota kecil ini, dalam 24 jam kota itu akan dipenuhi agen federal. Tetapi jika Willie membiarkannya tetap di sana, menikmati kopi, semua itu tidak akan terjadi. See, it's your call. Wanna play it? Willie pun ketakutan dan membiarkan Nomada tetap di tempat itu. quality beer. Exotic. Very good. Di pabrik bir, saat Jeremiah sedang bertemu dengan koleganya, ia menerima sambungan HT dari Willie yang melaporkan kegagalannya. Willie menjelaskan bahwa orang asing itu mengancam akan memberitahu dunia luar, dan kenalannya adalah Kolonel Jack Hollister. Ia menambahkan bahwa akan sangat berbahaya jika mereka mengusiknya sekarang, apalagi separuh warga kota ada bersamanya. Jeremiah mengerti dan mengambil alih tugas Willie. Ia meminta Zeke menghubungi seorang pembunuh bayaran bernama Lulis untuk menyelesaikan masalah, dan mengabaikan keberadaan Jack Hollister, karena yang ia tahu orang itu telah mati bertahun-tahun lamanya. Penance. Malamnya, Lena meminta Nomada untuk beristirahat di tempatnya daripada di hotel. Ia berterima kasih karena berkat Nomada, para penduduk kini merasa mempunyai penyelamat. Nomada tidak terlalu peduli dengan hal itu. Ia menolak tawaran Lena, namun meminta satu hal, diantarkan ke suatu tempat 50 mil ke utara untuk mengambil sebuah paket. I'll be fine right here. Is there anything you do need? Oh. For what? Got to pick up a package. Angel, did you say? Esok harinya, mereka berdua menuju ke tempat yang dimaksud. District alliances with Mexican cartel in hell.
sebuah pesawat kecil mendarat dan seorang pria muncul dengan satu tas besar berisi senjata. Setelahnya, mereka berdua pergi dari sana. Tetapi, diam-diam dari belakang, anak buah Jeremiah membuntuti mereka. Aksi kejar-kejaran dan tembak-menembak pun terjadi. Lena menghentikan mobilnya di sebuah pabrik terbengkalai dan mereka berdua masuk ke dalam. Tak lama, kedua anak buah Jeremiah juga tiba. Aksi baku tembak terjadi di dalam gedung kosong itu. Nomada meminta Lena bersembunyi, sementara ia menghadapi mereka sendirian. You're gonna be all right. Unless you hear firing. Go on now. Setelah membunuh salah satu dari mereka, Nomada segera menuju ke tempat Lena bersembunyi, karena anak buah Jeremiah yang lainnya sudah sampai di sana. Perra, te vas a morir ahora. Sepanjang perjalanan kembali ke Rondo, Lena yang bingung bertanya apa yang harus mereka lakukan. Nomada mengatakan agar Lena dan ayahnya segera berkemas dan pergi keluar kota, karena ia akan tetap berada di sana untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Akhirnya mereka berdua tiba di salon. Namun, ketika membuka pintu, Clyde beserta yang lainnya telah menyandera semua penduduk kota. Nomada hanya bisa pasrah dan harus menerima pukulan pistol yang Clyde arahkan ke kepalanya berkali-kali hingga ia tak bergerak lagi. Kepalanya penuh lumuran darah. Taking out Toop is pretty badass for an old man. Hand me that shit. Clyde lalu berniat membawa Lena pergi. Zeke sempat menahannya, mengingatkan tentang perintah Jeremiah. Clyde yang kesal menodongkan pistolnya ke Zeke, namun Zeke tidak takut sama sekali dan menantangnya untuk menembak. Nyali Clyde pun menciut dan memilih untuk pergi bersama Lena. You're coming with me. Get the hell out of my way, Zeke. It's up to you. Well, I know my place. Setelah mereka berdua pergi, Zeke menjalankan perintah dari Jeremiah untuk menghukum semua penduduk kota Rondo dengan sebuah kematian. Mr. Whitfield no longer requires your service.
Selama perjalanan, Lena bertanya pada Clyde tentang rencananya. Clyde mengatakan bahwa sekarang adalah waktunya Lena menuruti dirinya selamanya. Ia akan membawanya hidup bahagia dan membentuk keluarga. Well, coming together. That is your life. Grab his legs, Titus. Sementara itu, di kafe, saat anak buah Clyde sedang mengangkut mayat-mayat ke atas mobil, mereka dikejutkan oleh menghilangnya jasad Nomada. Mereka mencoba mencarinya, dan tiba-tiba Nomada menyerang dari belakang. Ia terlihat kewalahan menghadapi anak buah Clyde yang berbadan besar, namun terus berusaha hingga berhasil mengalahkan mereka. Ia kembali ke depan hanya untuk melihat mayat-mayat para penduduk kota. Tak lama, Willy masuk dan sangat terkejut melihat apa yang terjadi. This? But no matter, your head comes off. Ia mengajak Nomada pergi dari sana karena ia tahu bukan Nomada pelakunya. You rest on that bar. Clyde dan Lena kini telah sampai di kediaman Jeremiah. Jeremiah yang melihat keberadaan Lena nampak tidak senang karena Lena tidak mendapat hukuman seperti yang lainnya. Clyde mengatakan bahwa ia sangat mencintai Lena dan akan mempertahankannya. Jeremiah yang bingung menunda pembicaraan itu dan menyuruh Clyde membawa Lena ke pabrik bir. She'll come around. Listen, it's been a long day, okay? Thanks, Dad. Sesampainya di pabrik bir, Willy mengatakan bahwa orang asing itu kini berada di dalam mobilnya dan meminta Zeke untuk bertanggung jawab. I locked up in the back of my vehicle. I got a pile of... Zeke tidak peduli dan menembak Willy dari belakang di saat Willy menembak anak buahnya. Setelah itu, Zeke menuju ke mobil polisi untuk membunuh Nomada, namun ia sudah tidak ada di sana. Diam-diam, Nomada telah masuk ke dalam pabrik dan membunuh satu persatu anak buah Zeke. Pertarungan seru pun terjadi antara Zeke dan Nomada, yang berakhir dengan Zeke tewas tergantung. Tak lama, Clyde sampai di sana dan berhadapan dengan Nomada. Nomada yang berdiri tanpa rasa takut melepaskan tembakan yang tepat mengenai kepala Clyde.
Setelahnya, Nomada dan Lena menuju ke rumah Jeremiah. Sesampainya di sana, Jeremiah malah terkejut. Orang yang selama ini mengganggu mereka ternyata adalah Jack Hollister, sang komandan pasukan khusus yang menakutkan yang ia kira sudah mati. Jack pun tak menyangka bisa bertemu dengan orang yang dulu pernah menjebak timnya hingga mereka semua mati. Annihilated? Now, You get your sorry fucking ass out of here. you hear me, soldier? Dipenuhi amarah, Jack menembak kaki Jeremiah hingga tersungkur, menyiramnya dengan alkohol, lalu membakarnya hidup-hidup. Setelah itu mereka berdua menguburkan Owen di depan kafe, mendoakannya agar di surga tidak akan ada lagi kesedihan, tangisan atau rasa sakit, melainkan kedamaian serta kebahagiaan. Sebelum film berakhir, Lena dan Kolonel Jack berpisah di sebuah persimpangan jalan. Sebelum berpisah, Jack mengatakan bahwa Lena kini bebas untuk memilih jalannya sendiri dan bisa memulai kehidupan yang benar-benar baru. Dan begitulah akhir dari kekuasaan tiran di kota Rondo. Berawal dari seorang musafir yang hanya ingin mencari makan, berakhir dengan pembebasan sebuah kota. Gimana menurut kalian film ini? Seru banget kan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video alur cerita selanjutnya. Just a dark cloud is rough and steep. Where